Oke guys, kenapa banyak orang itu hidupnya masih susah, hidupnya masih kalau menurut gua masih miskin lah bahasanya ya. Itu karena yang ada di isi kepalanya kalian semua. Jadi kalau kalian merasa hidupnya masih kekurangan atau hidupnya masih nggak punya duit gitu ya, mungkin yang salah itu dari mindset kalian. Mungkin penghasilannya gede ya, bisa jutaan, puluhan juta, punya gaji gede tapi nggak bisa disimpan gitu ya. Ya, itu banyak banget anak-anak muda itu gajinya 10 juta atau gajinya 5 juta gitu ya. Habis. Dulu gaji 2 juta, gue juga pernah ngerasain di situ, teman-teman. Jadi gue gajinya 1 juta habis gitu ya. Gajinya 2 juta habis gitu. Ya kan? Gajinya 3 juta habis karena kalau misalnya semakin besar penghasilan lu gitu loh, semakin besar penghasilan lu, semakin besar juga kebutuhan lu. Contoh misalnya, dulu gue misalnya gaji 2 juta, mungkin gue makan gue di emperan 10.000, 20.000 gitu ya. Mungkin gue dulu ketika penghasilan gue masih kecil, gue beli catering gitu kan, gue beli catering, catering dulu 10.000 gitu kan. Kalau misalnya gue irit-irit, catering gue bagi dua tuh lauknya gitu kan. Kan biasanya ngekos, nah ngekos tuh dapat nasi gitu ya, itu bisa irit pak, gitu loh teman-teman ya, itu bisa irit. Tapi kenapa ketika penghasilannya naik gitu, penghasilannya naik, ya habis juga karena yang biasanya kita makannya catering gitu ya, beli catering, kita kan udah nggak mau, ya kan, udah nggak mau untuk apa namanya beli catering, ya udah gue makan luar aja. Padahal jadi lebih mahal kan. Nah itu yang terjadi ya. Kalian kenapa misalnya nggak bisa nabung atau nggak bisa beli rumah contohnya? Kenapa banyak generasi Z udah nggak bisa beli rumah lagi gitu ya? Karena memang apa namanya yang tadinya apa namanya naik motor kepengennya naik mobil, ya kan? Paling gampang gitu deh. Yang biasanya gaji 2 juta, dari 2 juta jadi 5 juta. Oh ya 5 juta kredit motor. Ya kan. Nggak mau motornya jelek-jelek, motor ninja gitu. Ya kan. Cicilannya ambil 1.500.000 gitu. Ngepres. Nggak mau pakai motornya jelek, nggak mau. Pakai motor ninja gitu kan. Terus habis itu udah punya motor lunas, penghasilan naik lagi, beli mobil gitu kan. Nggak mau, maunya mobil jazz gitu kan, anak muda kan. Nah, itu yang terjadi kalau menurut gua, itu kenapa banyak anak-anak muda itu jadi apa ya, nggak bisa jadi pengusaha gitu. Mereka ketergantungan dengan gaji. Jadi mereka seumur hidup mereka akan terus jadi karyawan. Itu yang bakalan terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman karyawan pun minimal kalian punya penghasilan tambahan di mana kalian punya bisnis kecil. Tujuannya untuk apa? Jaga-jaga. Makanya gue selalu bilang jaga-jaga. Kayak investasi kripto, gue selalu jaga-jaga siapin uang USDT untuk serok bawah lagi. Jaga-jaga dibanting, jaga-jaga dibanting. Karena market nggak selalu naik. Pasti ada koreksinya. Ya, pasti ada koreksinya. Sama aja dengan hidup, teman-teman. Kalau kalian dalam hidup itu harus ada jaga-jaga minimal dua pilihan. Kalau misalnya kalian sebagai karyawan ya kalian harus siap jaga-jaga untuk punya penghasilan tambahan. Jadi ketika kalian tahu-tahu dipecat sama bos kalian, tahu-tahu apa, kalian masih ada ini yang kiranya menopang untuk makan dulu ya sambil cari kerjaan lain. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kenapa banyak anak-anak muda kalau menurut gua kok nggak bisa beli apa ya? Kok nggak bisa beli properti gitu ya? Nggak tahu aja caranya. Padahal kalau kalian bisa bilang, "Bang, bisa nggak Bang gua beli properti?" Bisa aja, ya kan. Lu coba penghasilan tambahan dari mana? Lu jualin propertinya orang lain dulu, ya kan. Jualin propertinya orang lain dapat komisi. Dulu sebelum gua punya rumah, yang gua lakuin adalah gua jualan punyanya orang. Gua jadi agent marketing properti. Ya, gua jadi agentnya dulu. "Ko, sini rumah lu gua jual." Dapat komisi biasanya 2 sampai 3%. Ditabung, kok enak. Nah lama kelamaan gue upgrade diri gue, yang tadinya jadi marketing gue sekarang jadi owner gitu ya. Nah ketika jadi owner bedanya apa? Sama-sama jualin punyanya orang, cuman bedanya uangnya gue kelola. Sini uang lu gue beliin properti
Nanti sistemnya bagi hasil, cari properti-properti yang murah, yang diskon 50%. Jadi kalau misalnya harga propertinya 1 M, belinya 500 juta doang. Ya kan? Nanti kita target jual misalnya harga 500, kita jual 800. Nah, ada keuntungan 300 juta. Nah, 300 jutanya mungkin dibagi dua, 50-50, 150, 150, atau investor 200, guanya 100. Tapi kan kalau komisian 1 M misalnya contoh, kan gua cuma dapat 20 juta. Kalau misalnya kayak gini gua dapat 100 juta, lebih untung 10 kali lipat, ya. Jadi akhirnya gua buat perusahaan, gua buat PT, saham gua jual, terus habis itu investor invest ke perusahaan gua, terus habis itu setelah invest perusahaan gua beliin properti, sertifikatnya dipegang investor. Habis itu setelah itu bagi hasil, profitnya dibagi. Entah itu 50-50 atau 60-40. Dari situ gue dapat duit cash, gue bisa beli investasi rumah sendiri. Tanpa gue modal, itu butuh waktu 1 dan 2 tahun kan biasanya. Jadi kalau misalnya bang gue nggak punya duit buat kredit rumah, gue nggak punya duit buat beli rumah, beli bla 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 bla, gue nggak punya uang buat investasi, itu adalah alasan. Jadi kebanyakan anak-anak muda itu terlalu banyak alasan. Enggak hanya anak muda ya, banyak orang apa namanya, orang-orang yang pengen kaya ya banyak alasan. Jadi kalau lu mau kaya nggak usah banyak alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu mau kaya, lu jangan banyak mikir. Just do it aja. Jadi nanti mikirnya di belakang aja. Misalnya contoh gue diajakin dulu partner properti di bisnis, ya udah no lu mau nggak jadi ini mau, udah nggak kebanyakan mikir karena penghasilan gue masih belum jelas gitu kan. Ya udah jalan, gue jadi marketing dulu, jualin propertinya orang, akhirnya gue dapat komisi, akhirnya lama-lama dari komisi gue bisa beli mobil, ya kan, beli kredit mobil, akhirnya gue punya tabungan tersebut gue buatin PT, gue sewa kantor, terus juga apa namanya, eh, gue sewa kantor. Setelah itu gue cari investor, ketika cari investor gua kerjain duitnya, gua puterin duitnya, akhirnya dapat untung. Dari hasil keuntungan itu gua bagi dua, terus habis itu dapat penghasilan terus gitu ya. Setahun 2 tahun nggak terasa asetnya tuh jadi tambah banyak ya. Jadi nabungnya gua dari situ bos ya. Terus juga di dalam perusahaan gua menggaji diri gua sendiri gitu ya. Jadi gua juga gajian bulanan di luar komisi. Jadi kita ini sebagai owner itu rahasianya itu nggak langsung gua masuk ke kantong gua, jadi masuk ke dulu ke perusahaan, nanti perusahaan menggaji kita. Jadi gua digaji sama perusahaan gua sendiri, seperti itu polanya ya. Jadi supaya hidup gua tuh irit, nggak foya-foya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat apa namanya, kayak itu foya-foya, beli ini, beli itu, enggak. Kalau misalnya kecuali lu korupsi ya, kalau kalau lu hasilnya ilegal atau korupsi itu mungkin bisa terjadi karena lu cari dapet duit itu gampang banget. Ya kalau lu benar-benar kerja bener, bisnis bener, lu bener-bener harus ngeplan keuangan lu. Contoh misalnya setelah gua udah bener itu ngeplan. Jadi kalau bisa gua punya cash flow sebanyak 12 bulan. Jadi gua udah ada tabungan selama 12 bulan. Pengeluaran gua berapa? Misalnya 10 juta. Berarti di rekening udah ada 100 sampai 120 juta. Tujuannya untuk apa? Kalau bisnis gua nggak bisa menghasilkan uang atau gua udah nggak bisa menghasilkan uang, ya gua minimal ada tabungan yang bisa menghidupi gua kurang lebih 1 tahun ke depan. Di luar itu gua punya penghasilan tambahan, misalnya gua nggak hanya satu penghasilan, minimal ada 3 sampai 4 penghasilan. Itu gua alami selama kurang lebih 10 tahun ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya, mau kaya itu nggak instan, kecuali kalian korupsi ilegal, bisnis ilegal, atau kalian jadi marketing binomo gitu kan, cuannya juga banyak gitu kan dari hasil komisi kekalahan korban gitu ya. Jadi kalau misalnya lo mau cepet kaya ya biasanya ilegal. Tapi kalau lo mau legal, bisnisnya legal, jelas, real, itu biasanya butuh proses ya. Apalagi kalau misalnya sekarang lebih gampang gini teman-teman. Sebenarnya kalian nggak salah untuk bangun perusahaan, minimal kalian punya PT dulu, dan PT ya partneran sama teman kalian. Itu buat PT murah kok, 5 sampai 10 juta ya. Terus kalian jual saham kalian, cari investor ya. Ini yang nggak pernah di sharing ke banyak orang
Ya, ini ilmu yang disembunyikan. Jadi kalau gua bilang ini ilmu yang disembunyikan. Coba konten kreator pernah nggak diajarin cari investor? Ya kan, pengusaha-pengusaha di luar sana. Gua kasih tahu ya, pengusaha-pengusaha yang lu lihat di TV, ya, lu di TV dimanapun berada, ya, dimanapun berada, yang dia kaya-kaya, apalagi yang dulu mulainya dari nol, gua boleh jamin dia dapat duit dari investor. Ya, untuk mengelola bisnisnya karena dia nggak mungkin pakai duitnya dia sendiri. Ada beberapa pengusaha yang pakai duitnya sendiri, tapi kebanyakan orang-orang itu kalau yang mau cepat kaya itu pakai duit investor. Perusahaan yang dulunya kecil tahu-tahu bisa besar kayak Gojek, ya kan, dulunya kecil bisa besar, itu duitnya siapa? Ya Tokopedia, terus siapapun itu duitnya investor, bos. Tapi nggak pernah sekalipun gua ngeliat edukasi di YouTube, TikTok, di Instagram itu gimana jelasinnya supaya bisnis lu yang kecil bisa jadi besar. Ya komitmen, kerja keras, ya enggak pernah diajari gimana caranya cari investor. Ya contoh paling gampang kayak mikro strategi, kita ngomong kayak mikro strategi. Taylor itu kan dia cari investor untuk jual deh, tapi kan dia kan perusahaan udah besar ya. Jadi dia jual sahamnya. Ketika dia jual lembar sahamnya, dia dapat duit, uangnya dia belikan Bitcoin. Ya kan? Terus setelah dibelikan Bitcoin, masuk ETF. ETF itu kan berarti Bitcoinnya dipecah jadi dua. Jadi mereka udah untung dulu. Jadi way out-nya investor. Jadi gini ya, way out-nya investor adalah ketika mereka ETF disetujui, ya BTC ETF-nya disetujui, mereka dari situ buyback investornya. Gitu teman-teman. Itu yang jarang banget di sharing, ya. Terus contoh misalnya kayak salah satu gua investasi mining, misalnya teman-teman mau investasi mining. Bang, gua nggak punya duit, Bang. Mining kan minimal 2 sampai 5 M sampai 10. Cari investor, Bos. Cari investor. Lu buat PT, cari investor yang mau mendanai, ya kan kepercayaan lu yang kerjain. Ya, hitung semua budgetingnya dari 4 tahun ke depan. Jadi biasanya 4 tahun itu dihitung cash flow-nya, listriknya berapa, bayar karyawan berapa, dihitung 4 tahun. Oke, segini. Ini pengeluaran untuk miningnya segini segini segini. Udah langsung di ini 10 M untuk 4 tahun. Penghasilnya segini, targetnya segini, bla 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 bla. Cari investor, Pak. Nah, itu yang jarang banget diajarin teman-teman, dari investor. Nah, terkadang gue juga ketika gue webinar setiap minggu, bahkan setiap bulannya webinar ngajarin member-member gue selalu ngajarin ke mereka, lu jangan stagnan, lu sebagai trader. Karena gini, lu bisa mendapatkan penghasilan dari manapun. Mungkin lu kaya bisa dari exchange. Exchange jelas lah dia bandarnya. Kalau exchange jelas dia bandarnya, dia juga penghasilannya banyak dari exchange. Dia dapat gas fee-nya setiap transaksi, dia dapat dari misalnya lu buy sell, dia dapat, ya kan. Terus belum lagi pom-pomnya, belum lagi dia dapat koinnya, dia apa namanya, pom-pom koin. Terus dia di belakang layar juga ada investor dalamnya. Jadi exchange itu pasti kaya gitu ya, kaya dari exchange biasanya. Ya pasti kaya lah, dia bandar, ya kan. Terus yang kedua mungkin ya lu buat koin atau lu iDrop itu juga bisa kaya, ya kan, cuman ya harus telaten ya. Terus juga ada beberapa bisa jadi kreator teman-teman, ya YouTube, ya kan, dapat endorse, diundang sana, diundang sini. Terus di dunia kripto ya banyak lagi. Terus mining tadi kita jelaskan. Kalau spot market nggak harus kalian main future. Kebanyakan orang berpikir pengen cepet kaya akhirnya main future, bu. Dia nggak bisa main lagi, ya kan, nggak bisa main, habis duitnya, ketagihan main future. Nah, kalau kalian mau future itu bener-bener harus pengalaman yang minimal udah 1 sampai 2 tahun, ya. Kalau itu sisanya ya paling, makanya gue kebanyakan ngajarin member-member gue tuh, kalau gue selalu tanya ini, dia udah berapa lama apa namanya tradingnya. Kalau misalnya di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun 1 tahun, biasanya gue nggak ngajarin future dulu. Gue banyak ngajarin spot, launchpad, terus iDrop ya, tapi iDrop gue jarang ya. Terus ada beberapa cara investasi yang mungkin resikonya lebih rendah tapi keuntungannya lumayan gitu. Itu yang biasanya gue ajarin teman-teman. Nah,
Karena kaya itu nggak hanya di satu bidang. Jadi teman-teman harus tahu ya, di dunia kripto apalagi di dunia properti, kripto, emas gitu ya. Mereka yang kaya di situ adalah mereka yang tahu cara hack ya, yang tahu caranya hack. Contoh misalnya gua nggak mungkin cepet kaya bos. Kalau misalnya gua nggak tahu caranya beli rumah diskon 50%. Ya, yang apa namanya, kalau misalnya gua ngandelin apa namanya komisi, contoh komisi 1-2% Pak, itu 1 M, itu cuma dapat 10 juta, apalagi kalau lu broker, itu kerja sama agent, itu dipotong lagi 50, cuma dapat 10 juta bos. Ya, lu sehebat apapun lu misalnya, wah gua bisa closing 1 bulan 1 cash 1 M, lu cuma dapat 10 juta per bulan. 10 juta per bulan buat apa? Buat hidup habis, nggak bisa kaya, nggak bisa. Percaya sama gua. Ya, nggak bakal bisa kaya lu kalau misalnya jadi agent. Yang kedua, lu harus cari investor supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Yang tadinya cuma dapat 10 juta, karena lu dapat investor, sisa bagi hasil, lu dapat 100-200 juta dengan case yang sama, dengan transaksi yang sama. Jadi kelipatannya 10 kali lipat, ya cepat kaya makanya. Ya teman-teman ya, kayak gitu. Contoh misalnya, lu main kripto, lu cuman modal 10 juta, ya kan, 10 juta, biaya member 20 juta, 30 juta. Ya nggak bisa kaya. Lu walaupun misalnya ya, gua buka kelas harganya 100 juta, 20 juta, tidak akan bisa merubah lu. Tetap aja lu miskin. Kenapa? Karena modal lu cuma 10 juta, Bos. Paling-paling main spot, kita ngomong main spot, paling cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat, paling cuma dari 20 juta, 30 juta, itu setahun 2 tahun. Habis buat operasional. Tapi kalau misalnya modal lu 1 miliar, 10 miliar gitu ya, lu cepet kaya. Jadi jangan bandingkan dengan modal orang, dia kok cepet kaya ya di dunia kripto. Ya enggak, dia modalnya 10 M. Sedangkan modal lu 10 juta. Paham ya? Ya, kalau lihat lu apa namanya orang-orang kaya di dunia kripto, mining contoh misalnya. Kok gua mining rugi ya? Kok di sana mining untung? Iya iyalah, dia miningnya 1 kontainer, 2 kontainer. Ya kan, 3 ruko, 4 ruko itu full. Misalnya 4 kontainer, 10 kontainer. Ya dia cepet cuan lah, karena dia dapatnya lebih banyak, produksinya lebih banyak, pengeluarannya lebih sedikit. Kalau lu misalnya lu mining cuman 1 M, cuman 10 komputer misalnya, ya rugi di listrik. Mereka pakai listriknya air, ya dia pakai AC-nya air, AC air, lu pakai AC freon, habis. Ya, makanya di situ kalau lu mau kaya, lu benerin dulu mindsetnya. Ya. Terus kalau misalnya contoh satu-satunya cara untuk kalian cepat kaya, satu-satunya cara untuk kalian cepat kaya adalah di modal. Ini tips buat kalian anak muda, ya. Lu mau kerja dari pagi sampai malam, kalau modal lu kecil, lu nggak bakal bisa kaya, bos. Lu jualan bakso, lu gerombongan, modal lu cuma 10 juta. Lu jual soto nih, misalnya lu penjual soto, jual bakso nih, apapun itu. Ya kan? Terus modal lu kecil, lu pakai gerobak doang. Lu lawan yang mereka 1 ruko, 2 ruko, yang bisa 500 mangkok. Lu 100 mangkok aja udah habis. Ya mereka 500 mangkok, 1.000 mangkok, ya cepet kaya. Ya kan, cepet balik modal. Ya kayak gue punya temen, dia punya baru buat toko apa namanya, buat tempat makan ini ya, apa namanya, tempat makan soto. Itu bisa 500 mangkok sehari. Jadi lu jual soto di pinggiran jalan. Nah, nggak bisa. Makanya cara satu-satunya cara, lu harus belajar cari modal. Gua nggak peduli bisnis lu apa sekarang. Lu mau bisnis soto, lu mau bisnis bakso, lu mau bisnis. Kalau lu mau kaya, lu harus punya modal gede. Kalau minimal, ya kenapa orang-orang kaya, bapaknya kaya, anaknya juga kaya? Karena bapaknya modalin anaknya. Generasi kayanya tetap berjalan. Kalau lu miskin, lu mau jadi kaya, lu ngandelin kerja keras nggak bisa, bos. Cara satu-satunya lu harus cari modal. Cari modal. Buat PT, belajar legalitas, cari modal, terus orang invest di lu, beli saham lu. Nanti sistemnya bagi hasil. Berapapun keuntungannya, bagi hasil 50-50. Atau kalau investornya lebih mau besar, kasih dia lebih besar. Jadi itu ya.
Kumpulin duit sebanyak-banyaknya 10 M, cari investor 10 M, lu buat bisnis itu baru lu terasa. Lu pegang omongan gua, bener atau enggak? Itu guys, cukup.